Terima kasih Ibu Pimpinan yang saya hormati. Kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ibu Pimpinan beserta para anggota Komisi 9 DPR RI yang hadir pada hari ini baik secara langsung maupun daring. Izinkan saya Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, didampingi oleh Pak Edi, Bupati dari Halmahera Tengah. Kami mewakili APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, dan juga Pak Direktur Eksekutif kami hadir juga di sini, Pak Sarman. Ingin menyampaikan beberapa hasil dari tanggapan setelah APKASI juga melakukan berbagai macam mediasi diskusi terkait dengan tenaga kesehatan di daerah-daerah, khususnya di tingkat 2, yaitu tingkat kabupaten se-Indonesia. Perlu saya informasikan bahwa tenaga kesehatan ini selama kurun waktu 2 tahun masa pandemi COVID-19 itu adalah tenaga yang bekerja di garda terdepan, Bu, dalam rangka melayani masyarakat terutama pada saat pandemi. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sampai hari ini pun daerah, terlebih lagi kabupaten yang di luar Pulau Jawa, masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga honorer ini. Nah, terjadi gejolak dan juga banyak pertanyaan dari baik forum ataupun asosiasi para tenaga honorer terkait program dari pemerintah pusat yang akan menghentikan dan meniadakan tenaga honorer di November 2023 nanti. Jadi setelah kami diskusi dengan seluruh anggota ataupun yang mewakili, ada beberapa masukan, pertimbangan untuk nanti disampaikan juga ke pemerintah pusat terkait dengan keberadaan honorer di kabupaten. Yang pertama adalah APKASI mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam rangka penataan aparatur sipil negara melalui penghapusan tenaga honorer untuk kedepannya membangun sumber daya ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta juga kedepannya memperjelas aturan dalam rekrutmen. Dan penataan ASN serta penghapusan tenaga honorer adalah bagian dari upaya untuk standarisasi rekrutmen dan juga gaji yang selama ini cukup memprihatinkan untuk para tenaga honorer tersebut, Bu, terutama para tenaga kesehatan. Yang kedua, pertimbangan kami adalah pelaksanaan penghapusan tenaga honorer bersamaan dengan rangkaian kegiatan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan juga pilkada yang akan terjadi di awal tahun 2024. Jadi waktunya ini sangat bersamaan sekali, November 2023 ke Februari 2024. Dan ini akan menjadi kegaduhan sosial yang pasti di tengah masyarakat kita. Belum lagi pandemi yang belum pulih dan juga pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, di mana sektor-sektor yang kita serap pada saat ini, tenaga-tenaga honorer, terutama di tenaga kesehatan, ini bagian juga sebetulnya bagi penciptaan lapangan kerja di daerah. Yang ketiga, tentu saja terjadi keresahan di kalangan pegawai honorer mengenai kejelasan nasib dan masa depan mereka. Padahal mereka sudah bekerja guna meningkatkan pelayanan, terutama tenaga kesehatan yang juga mengorbankan bukan saja waktu tapi juga jiwa dan keselamatan mereka pada saat menangani pandemi bersama-sama. Begitu juga tenaga-tenaga yang lain seperti tenaga pendidikan dan juga petugas-petugas lapangan yang lain, pemadam kebakaran, BPBD, Dishub, yang masih dibutuhkan pada saat ini untuk membantu pemerintah daerah. Apalagi untuk daerah-daerah terpencil yang berada di luar Jawa. Ini sangat penting sekali karena
banyak tenaga kesehatan itu sekarang boleh kita katakan masih memilih-milih tempat mereka untuk bertugas dan mengabdi. Yang keempat, kebijakan penghapusan tenaga honorer yang jumlahnya kurang lebih total, mungkin nanti dari Apexi dan Asosiasi Provinsi, 2,1 juta, tentu saja akan berdampak pada penambahan angka pengangguran terbuka di daerah-daerah yang berpotensi juga menambah angka kemiskinan ataupun masyarakat rawan miskin nantinya di daerah-daerah. Mohon izin Ibu Pimpinan, saran dan masukan dari APKASI terhadap kebijakan penghapusan tenaga non-ASN di tahun 2023. Yang pertama, agar pemerintah dan juga DPR RI dapat mengeluarkan kebijakan penundaan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah daerah sampai dengan selesainya rangkaian pemilu serentak di tahun 2024. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah (HKPD) memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% dari APBD di pasal 146. Sementara alokasi belanja pegawai di sebagian besar daerah-daerah kabupaten masih di atas 30%, Bu. Ini juga menjadi pertimbangan kita semua nih, terutama daerah yang memang transfer pusatnya bergantung pada transfer pusat. Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah dari Dirjen Perimbangan Keuangan edisi 12. Untuk itu, kami APKASI memohon perlu disusun rentang gaji P3K sesuai dengan kemampuan daerah. Karena sekarang P3K ternyata, kalau dulu kan janjinya P3K ini gajinya ditanggung oleh APBN, Bu. Ternyata sekarang ini diserahkan ke daerah, ke kabupaten, kota. Dan ini yang terjadi adalah sudah memberatkan APBD kita yang tadinya seharusnya hanya maksimum 30%, sekarang ini sudah rata-rata di atas 30%, bahkan ada yang mendekati 50%. Perlu adanya penambahan DAU untuk pembiayaan P3K dan outsourcing di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anggaran pemerintah atau APBN. Saya izin melaporkan juga, ini Bupati Karawang sudah datang. Ya, terima kasih. Kemudian untuk masukan APKASI terhadap proses perekrutan tenaga honorer atau non-ASN menjadi P3K. Yang terjadi sekarang ini semuanya dibuka melalui jalur tes terbuka, Bu. Baik itu yang baru mendaftar ataupun yang sudah mengabdi. Nah, kebanyakan biasanya yang sudah mengabdi ini udah berumur juga dan disuruh mengikuti proses tahapan ujian tes kemampuan dasar dan lain sebagainya. Dengan kondisi sekarang pasti akan ketinggalan. Nah, jadi untuk itu yang pertama kami mohon izin memberikan saran untuk mengatasi persoalan tenaga non-ASN yang tidak mencapai passing grade dengan metode seleksi CAT atau Computer Assisted Test, maka perlu adanya afirmasi terkait masa kerja dan usia terhadap tenaga non-ASN yang sudah mengabdi lama di satu pemerintahan daerah dan mengikuti seleksi P3K di pemerintahan daerah tersebut. Paling tidak diberikan prioritas lah, Bu, mereka ini. Selain itu, seleksi tenaga non-ASN dilakukan dengan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, kebutuhan dan lain sebagainya. Saya juga paham kemarin Pak Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas memberikan paparan bahwa passing grade tenaga P3K yang ada di Indonesia itu sampai diturunkan harus sekitar 90% dari kualitas tenaga di swasta. Nah, ini memang juga menjadi keperhatian kita semua, tapi kalau kembali kepada jangka pelayanan mereka terhadap masyarakat di daerah kami, baik itu tenaga kesehatan, pendidikan, maupun tenaga bantu yang lain, itu juga effortnya tidak bisa kita kesampingkan begitu saja.
Yang kedua, bagi tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau P3K karena kualifikasinya pendidikannya tidak terpenuhi, dapat diberikan kesempatan sesuai minatnya seperti pelatihan kewirausahaan, mendapatkan akses terhadap kartu prakerja, dan lain-lain bantuan yang bisa memungkinkan mereka menjadi tenaga mandiri. Kemudian yang ketiga, kepala daerah dapat diberikan alokasi formasi P3K dalam rangka mendukung visi misi yang kontrak kerjanya sesuai dengan periodisasi jabatan kepala daerah. Nah, ini juga sering menjadi politisasi daerah nih terkait dengan pengangkatan tenaga honorer dan lain sebagainya. Hanya di sini memang kita juga perlu hati-hati nanti merumuskan periodisasi tenaga-tenaga ASN yang berharap kita juga akan mendapatkan tenaga yang dengan mutu dan kualitas serta SDM yang mumpuni. Keempat, sedangkan bagi tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat menduduki jabatan fungsional, perlu diberi kesempatan dalam masa 5 tahun untuk memenuhi kualifikasi jabatan fungsionalnya. Ini seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga bantu di Satpol PP, pemadam kebakaran, analisis kebencanaan, pranata laboratorium pendidikan, dan pranata komputer. Yang ini semua sebetulnya sudah memiliki sertifikasi teknis untuk bidangnya masing-masing. Jadi ini beberapa catatan dari Apkasi, Ibu Pimpinan, untuk mudah-mudahan bisa dipertimbangkan di Komisi 9 DPR RI. Dan sebagai informasi juga, kami juga sudah bertemu dengan Komisi 2, perwakilan dari kami, untuk menyampaikan permohonan, masukan, dan saran terkait dengan penyelesaian tenaga honorer di daerah-daerah. Dan semuanya sama dengan apa yang kami sampaikan pada hari ini di Komisi 9. Mudah-mudahan saran masukan kami ini bisa dipertimbangkan dan kita bisa merumuskan ke depan setelah pemilu serentak ini berlangsung, bagaimana dengan konsep konkret penyelesaian tenaga honorer di daerah-daerah. Kami menyadari para anggota kami juga perlu mendapatkan bimbingan dan arahan terkait dengan proses tidak mempolitisasi ataupun tidak menjadikan alat sebagai politik praktis bagi para tenaga honorer di dalam pemilihan kepala daerah. Terima kasih Ibu Pimpinan dan para anggota Komisi 9 yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.